Sekarang kita mulai pertanyaan 10, yaitu Proposed Study Program. Jadi program apa yang akan Anda lamar nanti di Australia. Ini perlu dibaca. Jadi Australia itu hanya akan memberikan beasiswa kepada mereka yang belajar ilmu yang berperan di dalam pembangunan Indonesia untuk jangka panjang gitu. Jadi intinya adalah mereka juga akan memilih-milih, jadi tidak semua bidang ilmu itu akan diberikan beasiswa. Saya kira ini cukup adil karena tujuannya memang adalah untuk pengembangan jangka panjang atau pembangunan jangka panjang. Pertama, level studi yang akan Anda pilih, apakah master atau doktor, S2 atau S3, ini saya kira gampang. Kemudian tipe studinya, apakah coursework, research, atau combination. Ini perlu dipahami, coursework itu artinya master by coursework, artinya misalnya adalah program ini terdiri dari perkuliahan saja. Jadi ada kuliah, tugas-tugas, kemudian ujian, tugas, kuliah, ujian. Jadi tidak ada tesis di belakangnya. Itu namanya coursework. Kemudian kalau by research berarti itu adalah tesis. Jadi sebagian besar proses pembelajaran melalui riset mandiri dan menulis tesis yang cukup tebal di belakangnya. Jadi tebalnya atau jumlah katanya tergantung dari fakultas atau jurusan masing-masing. Nah, kalau combination itu berarti mengkombinasikan keduanya. Dia ada perkuliahannya, ada juga nanti membuat tesis di belakang. Kalau PhD itu umumnya by research kalau di Australia. Nah, kalau master itu ada yang by research, ada yang coursework, ada juga yang combination. Combination ini misalnya adalah kuliah 1,5 tahun. 1 tahun pertama itu kuliah ujian, kemudian 6 bulan berikutnya itu untuk mengerjakan tesis. Itu namanya combination. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya khusus untuk yang kandidat doktor saja. Pertama, apakah Anda memiliki gelar master yang komponen risetnya lebih dari 50%? Nah, mengapa ini penting ditanyakan? Karena kandidat S3 di Australia itu diutamakan bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman penelitian. Jadi misalnya sesuai dengan pengalaman dan pemahaman saya, yang diterima menjadi kandidat S3 itu adalah lulusan S2 by research atau combination, atau ketika di S2 dia membuat tesis atau paling tidak mini tesis gitu ya. Jadi tapi jawab saja dengan jujur di sini, tapi memang menurut saya akan lebih baik kalau Anda sudah memiliki S2 dengan komponen riset lebih dari 50%, atau jika jawabannya yes. Kemudian yang kedua ini penting juga, apakah Anda menyertakan surat rekomendasi dari pembimbing S2 untuk studi S3. Ini sangat saya sarankan. Jadi kalau misalnya belum dapat surat ini, silahkan minta surat rekomendasi dari pembimbing S2 Anda. Nah, ini proposed field of study. Jadi Australia itu memiliki 4 priority development area atau PDA. Jadi diharapkan studi yang Anda ambil itu ada di antara keempat bidang pembangunan, prioritas pembangunan ini. Yang pertama adalah Sustainable Growth and Economic Management, kemudian Democracy, Justice and Good Governance, Investing in People, and Safety and Peace. Saya tidak paham semua ini karena ini tergantung bidang yang Anda tekuni, tapi caranya adalah dengan melihat Partnership Priority Field ini. Priority Fields of Study, PFS. Dari sini Anda sesuaikan mana yang paling tepat atau paling mendekati kalau tidak ada yang tepat sama sekali, sehingga nanti Anda bisa pilih apakah 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya Anda belajar public health, itu adalah di health management atau health service, sehingga dia termasuk investing in people. Jadi Anda klik investing in people, Anda klik atau centang juga health service misalnya, services. Kalau saya belajar batas maritim, saya akan pilih safety and peace, kemudian conflict resolution di sini.
Nah, sebenarnya diberikan juga kesempatan untuk memilih yang lain atau other, please specify. Jika bidang ilmu Anda sama sekali berbeda dengan keempat ini, silahkan tulis saja di sini. Karena mungkin saja itu tetap akan dipertimbangkan gitu. Kalau misalnya mereka ternyata nanti melihat, oh, bidang ilmu ini memang penting untuk pembangunan Indonesia misalnya. Nah, proposed study program ini lanjutan pertanyaannya. Apakah Anda sudah mendapat informasi yang diperlukan dari CD yang disediakan oleh ADS atau dari websitenya? Saya sarankan menjawabnya iya, dan memang Anda harus mendapatkan itu. Jadi silahkan pesan CD-nya dari website ADS dan silahkan lihat websitenya juga, atau baca informasi di websitenya. Kemudian sampaikan usaha yang sudah Anda lakukan untuk memperoleh informasi tentang studi di Australia. Misalnya tentu saja membaca atau menonton CD-nya atau melihat CD-nya, kemudian membaca websitenya, mengunjungi website universitas yang akan Anda tuju, membaca website-website yang sudah disampaikan di di instruction tadi, mungkin di video sebelumnya Anda lihat. Kemudian menghubungi PPIA misalnya, menghubungi mahasiswa Indonesia yang ada di Australia, menghubungi profesor, membaca jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh ilmuwan Australia, membaca website pemerintah Australia, membaca buku-buku tentang Australia dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali yang Anda bisa sampaikan dan memang harus dilakukan. Jadi jangan hanya sekedar menuliskan di sini, tapi itu harus dilakukan. Nah, ini ada daftar universitas yang bisa Anda daftar. Jadi tidak semua universitas di Australia itu bisa Anda masuki dengan beasiswa AusAid ini. Saya misalnya S2 di University of New South Wales ya. Kemudian di S3 saya di University of Wollongong ini, University of Wollongong. University of New South Wales ini, itu S2 saya, S3 saya di Wollongong. Jadi silahkan Anda baca website masing-masing universitas ini. Silahkan Google saja, ini gampang sekali dicari. Kemudian tentukan bidang studi yang mau Anda masuki. Di website saya di mariadi.com juga ada beberapa artikel yang akan memandu Anda bagaimana memilih universitas, bagaimana mendapatkan surat penerimaan dari universitas dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga proposed preference. Jadi dari semua universitas yang ada itu tentu saja Anda akan pilih salah satu, karena di sini diberikan kesempatan memilih dua. Pertama, course title-nya, nama programnya apa, tulis di sini. Kemudian key course code-nya, key course itu adalah ini, Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students. Jadi masing-masing jurusan itu memiliki kode sendiri, key course sendiri. Jadi silahkan dilihat di websitenya. Terus nama universitasnya apa, durasinya berapa minggu atau berapa tahun, kemudian ketentuan persyaratan bahasa Inggrisnya berapa, atau nilai IELTS atau TOEFL-nya berapa. Kemudian pilihan kedua juga seperti itu. Nah, umumnya pilihan satu, pilihan kedua ini umumnya jurusannya sama atau mirip, universitasnya berbeda gitu. Jadi ini seperti memilih seperti kalau Anda zaman UMPTN dulu atau SNMPTN, Anda mempunyai pilihan 1, 2, atau 3, mungkin jurusannya sama atau mirip, universitasnya berbeda, atau jurusan yang mirip di universitas yang sama. Tapi yang paling umum terjadi adalah jurusannya sama, universitas berbeda. Jadi ini ibaratnya sebenarnya adalah kalau nanti Anda tidak memenuhi syarat di pilihan 1, maka Anda akan mendapatkan pilihan 2. Karena misalnya syarat bahasa Inggrisnya berbeda. Misalnya katakan public health di University of New South Wales itu syaratnya lebih tinggi dibandingkan public health di universitas lain. Jadi Anda jadikan universitas UNSW itu nomor 1, universitas lain itu nomor 2, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada ketentuan. Di sini dijelaskan bahwa Anda itu tidak diwajibkan untuk diterima atau mendapat surat penerimaan dari universitas untuk ADS ini. Tapi disarankan bagi PhD candidates atau master by research itu untuk
sudah melakukan kontak dengan universitas atau dengan profesor gitu. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah Anda sudah mendiskusikan rencana belajar ini dengan salah satu dosen di Australia? Jadi saya sarankan ini harus dilakukan. Jadi jawabnya yes, terutama untuk PhD applicants atau Master by Research. Kemudian adakah mata kuliah khusus atau keahlian khusus yang akan diperlukan untuk Anda memilih pelajaran atau jurusan yang sudah disebut di atas tadi. Misalnya begini, Anda memilih marine science gitu ya, itu melibatkan keterampilan untuk menyelam misalnya. Jadi Anda sampaikan di situ bahwa diperlukan keterampilan menyelam untuk itu, tetapi perlu diingat bahwa Australia tidak akan mendanai Anda untuk belajar keterampilan khusus itu. Sehingga di sini Anda katakan diperlukan keterampilan menyelam misalnya, tetapi Anda sudah siap atau Anda sudah melakukan pelajaran sendiri, atau Anda akan siap belajar dengan dana sendiri, dan seterusnya. Jadi itu penting untuk disampaikan di sini. Jadi ini adalah akhir dari pertanyaan pilihan studi. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya.